Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ceria. Allahu Akbar. Nurul Fikri, yes, yes, yes. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anak semua berjumpa lagi bersama Ustazah Kartika. Kita akan belajar bahasa Indonesia, materi tentang kosakata benda, bentuk permukaan dan wujudnya. Silahkan anak-anak Ustazah semua dibuka buku penanya halaman 86, 90 dan 91. Pertama-tama halaman 86 dulu ya. Pada halaman 86 bisa dilihat bukunya. Di situ dijelaskan ada begitu banyak benda yang bisa kita gunakan untuk bermain. Nah, benda-benda itu memiliki bentuk dan permukaan yang berbagai macam. Contohnya di buku sini ada kelereng. Nah, kelereng ini berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening dan berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik dengan jari. Ya, itu tadi adalah kelereng. Kemudian ada benda lain yaitu simpai. Simpai ini yang di halaman 87 yang ini berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda, simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang. Nah, jadi ada berbagai macam bentuk benda, mulai dari yang berbentuk bulat lingkaran, contohnya kelereng tadi. Ada juga yang berbentuk lingkaran, yaitu simpai. Kemudian anak-anak ustazah bisa dibuka bukunya halaman 90. Sudah? Oke, sekarang anak-anak lihat bukunya. Di situ ada gambar apa anak-anak? Gambar durian. Nah, durian ini termasuk benda ya. Jadi, setiap benda itu memiliki bentuk dan permukaan yang berbeda. Permukaan benda itu ada yang halus, ada yang kasar, ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah-ubah. Kasar artinya kesat atau tidak halus, contohnya kayak durian tadi ya. Kemudian ada bentuk permukaan benda yang halus, artinya licin atau lembut. Permukaan benda yang halus itu misalnya apel. Permukaan benda yang kasar itu misalnya durian.
ada juga benda yang bentuknya bisa berubah dan ada juga bentuk benda yang tetap. Misalnya adalah air. Air itu adalah contoh benda yang memiliki sifatnya berubah. Jadi apabila kita letakkan di gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Bila kita letakkan di mangkok, maka bentuknya akan menyerupai mangkok. Jadi air termasuk benda yang berubah. Nah, kalau misalkan benda yang bentuknya tetap, itu misalkan batu. Nah, batu itu kita letakkan dimanapun, bentuknya tetap seperti batu. Berarti batu adalah benda yang memiliki sifat tetap. Nah, sekarang kita akan praktik untuk mengetahui bentuk benda. Apakah permukaannya kasar atau halus, serta mengetahui sifat benda, apakah benda itu tetap atau berubah bentuk ya. Mari kita lihat. Nah, di sini Ustazah sudah punya buah timun, kemudian ada tomat, ada air, serta Ustazah punya batu ya. Nah, yang pertama kita akan mengetahui sifat dari air. Nah, apakah air ini bendanya berubah bentuk atau tetap? Nah, di sini airnya Ustazah letakkan di dalam gelas. Nah, apabila kita letakkan di mangkuk, apakah akan berubah bentuk? Kita buktikan ya. Di sini Ustazah punya mangkuk kecil. Nah, Ustazah masukkan ke dalam mangkuk. Nah, tadi airnya berbentuk seperti gelas ketika diletakkan di gelas. Setelah kita letakkan di mangkuk, airnya berubah bentuk seperti mangkuk. Jadi, air ini adalah benda yang memiliki sifat berubah. Ya. Selanjutnya, Ustazah di sini punya batu. Nah, batu ini adalah benda yang memiliki sifat tetap. Ini mangkuk, sudah kosong mangkuknya ya. Kita letakkan batu. Apakah batunya berubah bentuknya? Tidak ya, dia masih batu, tidak berubah. Jadi batu ini adalah benda yang memiliki sifat tetap. Kemudian kita juga bisa mengetahui bentuk permukaannya dengan cara merabanya. Nah, misalkan di sini kita raba batunya, setelah diraba ternyata bentuknya kasar. Jadi batu ini memiliki permukaan kasar. Selanjutnya Ustazah punya buah timun. Nah, di sini timun ini juga benda yang memiliki sifat tetap karena diletakkan dimanapun dia tidak berubah bentuk, tetap timun ya, dan bentuknya seperti ini. Sekarang untuk mengetahui permukaannya kita bisa raba. Nah, setelah diraba ternyata bentuknya halus, tidak kasar. Jadi permukaan benda dari timun adalah halus. Sekarang Ustazah juga punya benda yang bentuk permukaannya kasar, yaitu adalah nangka. Nah, nangka ini adalah contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Kita bisa meraba permukaannya dan kasar. Jadi dia permukaannya kasar ya. Mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini tentang kosakata benda, bentuk dan permukaannya. Nanti anak-anak Ustazah bisa membuat juga video percobaan ya untuk mengetahui permukaan benda dan bentuknya. Kayak Ustazah tadi, misalkan bendanya dipegang, terus kita raba. Setelah itu kita akan tahu apakah permukaannya kasar atau halus ya. Nanti anak-anak Ustazah cari dua benda di rumahnya yang memiliki permukaan kasar dan halus.
Kemudian kita buktikan ya dengan percobaan tadi. Nah, mungkin itu saja dulu hari ini. Kalau ada salah Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.